Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nanda Ramadhani dari D3 Teknik Listrik. Kali ini saya akan mengajak kalian melihat langsung sebuah inovasi luar biasa di Desa Kalijaran Maos Cilacap, yaitu pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang khusus dirancang untuk pertanian. Siap. Sebelum melanjutkan kegiatan, kita masih menunggu teman-teman yang belum datang dan kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum ke lapangan. Kunjungan kami kali ini bertujuan untuk melihat langsung penerapan PLTS dalam mendukung kegiatan pertanian di Maos. PLTS di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos Cilacap punya peran yang sangat penting dalam memajukan sektor pertanian di sana. Ini bukan sekedar PLTS biasa, tapi dirancang khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi petani di area tak ada hujan. PLTS ini dimanfaatkan untuk menghidupkan pompa irigasi. Teknologi ini memungkinkan petani untuk mendapatkan pasokan air secara stabil dan cukup. Bahkan di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau irigasi konvensional, debit air yang dihasilkan bisa mencapai 117.600 liter per hari, mengairi puluhan hektar lahan sawah. Sabar deh, turun hitung. Itu ya. Nanti perhatikan, lihat nih. Beberapa sesuatu yang ada di EPT bisa kalian untuk tugas akhir. Nah, barangkali tiba-tiba keluar ide di situ, dikit pikiran, jangan ngomong aku nanti tanya itu. Karena barangkali diambil temennya. Oke, kalau punya ide siapa? Skip. Aku TA-nya PLTS untuk rontok padi umpama. Nah, itu aja namanya PLTS untuk apa? PLTS ini adalah bagian dari program yang lebih besar untuk mendorong pertanian berkelanjutan berbasis energi baru terbarukan. Selain irigasi, teknologi seperti solar home system (SHS) juga digunakan untuk pengembangan pupuk organik yang berkontribusi pada peningkatan hasil pertanian hortikultura, padi, perikanan, dan perbaikan kesuburan tanah. Ini juga membantu menekan kerugian akibat serangan hama. Proyek PLTS ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pertamina Persero, Subholding Power and Renewable Energy (PNRE), dan juga didukung dari Politeknik Negeri Cilacap. Di awal pengembangan pompa air fotovoltaik, program ini adalah bagian dari Desa Energi Berdikari dan Masyarakat Pengelola Pertanian Berkelanjutan (MAPAN), yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Gabungan kelompok dari Tani Kepkotkan Margo Sugih di Desa Kalijaran adalah salah satu penerima manfaat utama dan pengelola program ini. Secara keseluruhan, PLTS di Maos ini menjadi contoh nyata bagaimana energi terbarukan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelum ada PLTS, petani seringkali menggunakan pompa air bertenaga diesel yang membutuhkan biaya operasional tinggi untuk bahan bakar. Dengan PLTS, petani bisa menghemat biaya karena listriknya dihasilkan dari energi matahari yang gratis dan terbarukan. Sebagian besar lahan pertanian di Desa Kalijaran adalah sawah tak ada hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Akibatnya, petani sering kesulitan air atau bahkan mengalami kekeringan dan gagal panen saat musim kemarau. Akses ke irigasi konvensional juga sangat jauh. PLTS ini dibangun untuk menyediakan sumber energi bersih bagi pompa irigasi. Dengan listrik dari matahari, pompa air dapat beroperasi secara konsisten.
mengalirkan air ke sawah-sawah yang sebelumnya kering. Ini memastikan pasokan air yang stabil sepanjang tahun. Peningkatan pendapatan, penghematan biaya, dan jaminan panen yang lebih baik secara keseluruhan akan meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan keluarga mereka. Ini juga bisa membuka peluang pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak petani, seperti yang diungkapkan oleh beberapa petani. Kali ini kita akan belajar bersama Bapak Prianto, sosok dibalik sukses PLTS pertanian di Maus. Bapak Prianto adalah figur kunci di balik keberhasilan dan pemanfaatan optimal pembangkit listrik tenaga surya untuk pertanian di Desa Kalijaran, Kecamatan Maus, Cilacap. Beliau adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani Kapoktan Margosuke, kelompok yang menjadi tulang punggung dalam pengelola dan merasakan langsung dampak positif dari PLTS ini. Keberadaan beliau sebagai pemimpin kelompok tani yang aktif juga memastikan bahwa memanfaatkan PLTS ini benar-benar terasa oleh para petani, membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani di Desa Kalijaran. Kisah beliau dan Kapoktan Margosuke adalah inspirasi tentang bagaimana kolaborasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat membawa perubahan positif yang signifikan di sektor pertanian. Banyak implementasinya di Saung, gitu ya. Monggo Pak Pri untuk menyiapkan waktu, kami berikan kontrolnya untuk Pak Pri, silakan memimpin untuk bisa menjelaskan energi terbarukan yang sudah terinstalasi di Desa Kalijaran. Silakan Pak Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti muslim semua ya? Tapi nanti Jumatan semua ya? Jumatan. TV One. Jumatan lah, kadang-kadang nggak dari Jumat. Apa aja masalah? Ya, ucapkan rasa syukur kita pada Tuhan yang Maha Esa yang semua kepada kita sehingga kita bisa duduk di sini. Ada yang duduk, dibarukannya lewat apa? Saya nanya dulu. Ini energi baru, karena terbarukannya dari mana? Kalian kan udah berapa? 2 semester ya? Ya. Jadi terbarukannya dari mana di sini dimanfaatkan? Dari alam. Sebetulnya itu kan energi udah lama ya, kita pakai lama, itu energi daripada sinar matahari. Nah, itu sinar matahari kita manfaatkan, dibarukan lagi menjadi suatu energi, yaitu berupa apa? Yaitu kita serap karena di situ ada foton dengan dioda apa namanya? Fotokromi. Apa? Kok bisa begini? Bisa karena dia, padahal kan satu fotosel itu hanya menyimpan beberapa mikroampere. Karena saking banyaknya di seri dan paralel, akhirnya bisa menimbulkan arus yang kadang sampai 5 ampere sampai 10 ampere, itu tergantung luasnya penampangnya. Nah, makanya di sini kita prosesnya yaitu kita ada fotovoltaik atau PV. Arah dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif? Positif ke negatif. Yang bilang dari positif ke negatif boleh, itu arus listrik. Tapi kalau arus elektron dari negatif ke positif. Jadi ada kaidah Amerika, ada kaidah daripada Rusia. Macam-macam, beda-beda. Tengahnya atau voltasenya ada yang ditinggikan dengan arusnya. Terus di sini dikumpulkan yaitu dengan baterai. Lah dari baterai itu belum bisa digunakan untuk, nah bisa tapi hanya dengan arus DC atau beban DC. Nah, karena beban DC itu motornya sangat kuat, sangat kuat banget, daya serap arusnya sangat kuat. Akhirnya di sini kita olah lagi menjadi arus AC dengan apa ya? Inverter. Berarti artinya inverter itu apa? Merubah apa? Artinya inverter itu artinya membalikkan posisinya. Makanya ada yang udah
yang nanti kamu akan kenal namanya VFD, ada itu bolak-balik arah, itu namanya juga inverter juga di sini. Tapi yang digunakan alat merubah dari arus DC ke arus AC yang dimanfaatkan untuk buat ini calon-calon pakar-pakarnya EBT ya. Amin. Ya. Amin. Pakar-pakarnya EBT, pakar-pakar listrik intinya. Pakar-pakar yang terampil. Amin. Jangan sampai nanti setelah kalian ulik tidak hanya dari PLTS ini aja, tapi dari yang lain tuh banyak banget. Jadi kalian benar-benar EBT